Cara penggunaan katekismus. Setelah para rasul, katekisasi menjadi cara pengajaran utama di dalam jemaat-jemaat atau umat. Ini digunakan Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks untuk mempersiapkan katekumen-katekumen untuk baptisan. Kalangan reformator menggunakan ini sebagai cara mengajar keluarga-keluarga. Katekismus haruslah dibedakan dari dokumen-dokumen gereja lainnya. Dalam sejarahnya ada 3 jenis dokumen yang digunakan gereja. 1. Credo, yang merupakan pernyataan-pernyataan iman singkat yang dihasilkan oleh konsili gereja dalam 300 tahun pertama setelah para rasul. Kedua, katekismus, yang lebih panjang dari credo, diajarkan sebagai pertanyaan dan jawaban dan digunakan dalam kelas baptisan dan keluarga. Yang ketiga, pengakuan iman, yang lebih panjang daripada credo dan katekismus dan digunakan gereja-gereja reform untuk mendeklarasikan doktrin yang dipegang gereja. Selain digunakan sebagai sarana pengajaran, dokumen ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Credo seperti Credo Nicea, Credo Rasuli, dan Credo Artanius, atau juga ada Credo Ortodoks, membedakan orang-orang Kristiani yang menyatakan pengakuan dari pengikut-pengikut agama lain. Credo-credo ini dihasilkan oleh konsili oikumenis untuk membela kebenaran terhadap kesalahan atau apologet. Konsili oikumenis ini tidak boleh keliru dianggap sebagai gerakan ekumenis modern yang mengupayakan kesatuan di antara gereja-gereja dengan mengorbankan kebenaran. Akan tetapi terlalu singkat, credo tidak membantu membedakan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Perbedaan dalam keyakinan antara gereja-gereja tampak dalam katekismus dan pengakuan iman masing-masing. Katekismus dimaksudkan untuk menetapkan iman setiap orang Kristen, sementara pengakuan iman mendefinisikan doktrin sebuah gereja. Gereja-gereja dan aliran-aliran yang didirikan setelah reformasi, misalnya Metodis, Brethren, Injili Bebas, dan lain-lain, tidak menggunakan katekismus dan pengakuan iman. Gereja-gereja sedemikian umumnya mau menyetujui credo dan mempunyai pernyataan iman singkat yang paling banyak terdiri dari 10 antara 15 pasal. Dewasa ini sebagian besar gereja tidak menghargai katekismus dan pengakuan iman dan sebagai gantinya mengakui dan menjunjung tinggi bukan credo melainkan Alkitab. Di antara gereja-gereja Protestan hanya gereja reform dalam artian yang kami maksudkan yang serius dalam menggunakan katekismus dan pengakuan iman. Gereja sedemikian sering disebut sebagai gereja pengakuan seperti yang telah ditegaskan di atas. Katekismus berguna dalam menempatkan iman setiap orang percaya, sementara pengakuan iman berguna dalam mendefinisikan keyakinan gereja. Selain pengakuan iman, gereja reform mungkin mengadopsi pernyataan iman, katakanlah 12 pasal untuk menunjukkan kepada para pengunjung bahwa gereja tersebut adalah gereja yang benar atau Injili. Gereja-gereja baptis reform umumnya merupakan gereja pengakuan. Bagaimana ini bisa terjadi?
Reformasi awal pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 tesis atau testamenta di pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Reformasi menyebar ke seluruh penjuru Eropa dan Britania. Menjelang tahun 1630, dua kelompok baptis muncul di Inggris. Baptis umum dan baptis khusus. Pewaris baptis khusus sekarang disebut baptis reform. Para pengikut baptis dianiaya pemerintah dan gereja Inggris hampir sepanjang masa. Pada tahun 1677, pengakuan iman disusun oleh orang baptis khusus yang didasarkan pada pengakuan Westminster orang Presbyterian dan deklarasi Savory orang Congregationalis untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap teologi reform dasar yang sama. Walaupun berbeda dalam baptisan dan pemerintahan ketika toleransi diberikan pada tahun 1688 atau disebut 1688, pengakuan iman dipublikasikan setahun kemudian yang akhirnya dikenal sebagai pengakuan imam baptis tahun 1689. Pada tahun 1693, orang baptis khusus menugaskan William Collins untuk menyusun katekismus berdasarkan katekismus singkat Westminster orang Presbyterian tadi. Suatu katekismus segera dihasilkan karena keterlibatan pastor lainnya, Benjamin Katz, yang mungkin mempublikasikan dan mendistribusikannya. Katekismus itu akhirnya dikenal secara luas sebagai katekismus Katz. Katekismus lainnya ada dihasilkan selama bertahun-tahun, tetapi katekismus Katz tetap yang paling terkenal dan populer. Struktur katekismus Katz atau disingkat KK mengikuti dekat sekali katekismus singkat Westminster KSW dalam struktur dan isi. KSW mempunyai 107 pertanyaan, sementara katekismus Katz mempunyai 118 pertanyaan. Katekismus Katz ini memperbanyak jumlah pertanyaan pendahuluan dari 3 menjadi 7, menambah 2 pertanyaan untuk bagian 1 tentang kematian dan penghakiman orang fasik. Pertanyaan ke-43 dan 44 yang nanti akan kita bahas. Mengubah dan mengurangi jumlah pertanyaan tentang sakramen menjadi 2 dan bukan 3, seperti pertanyaan 98 dan 99. Mengubah dan menambahkan 3 pertanyaan tentang baptisan di pertanyaan 100 sampai dengan 104, dan menambahkan 2 pertanyaan tentang jemaat di pertanyaan 105 dan 106. Pada tahun 1855, C.H. Spurgeon mempublikasikan katekismus dengan hanya 82 pertanyaan, dengan mengurangi jumlah pertanyaan tentang 10 perintah Allah dan meninggalkan secara total bagian tentang doa Bapa Kami. Tampaknya ia memodelkan katekismus versinya menurut buku Thomas Watson yang berjudul A Body of Divinity, yang tidak memasukkan doa Bapa Kami. Watson menghasilkan sebuah buku eksposisi terdiri tentang doa Bapa Kami. Spurgeon
sangat menyanjung buku Watson dan mempublikasikannya kembali, tetapi dengan lampiran yang ditulis sendiri yang memberikan pandangan baptis tentang baptisan. Di hari-hari belakangan ini, The Shooter Charism, a Baptist Version (SCBV) dihasilkan oleh suatu kelompok Baptis Reform di Amerika yang dipublikasikan oleh Simpson Publishing Company yang terdiri dari 115 pertanyaan. Doktrin gereja dalam Katekismus Katz di pertanyaan 104 dan 106 ditinggalkan. Sementara perubahan dan tambahan dilakukan untuk doktrin tentang keselamatan di pertanyaan 88, 89, 93, dan 94. Doktrin tentang kitab suci dikuatkan dengan satu pertanyaan tambahan di pertanyaan ketiga. Katekismus yang sekarang ini didasarkan pada Katekismus Katz dengan acuan kepada SCBV, KSW, dan Katekismus Spurgeon KS, di mana pertanyaan dan jawaban dijadikan lebih sederhana. Sudah lama dirasakan bahwa versi katekismus sedemikian dibutuhkan walaupun masih cukup komprehensif. Anak-anak dapat pengajaran atau disebut dengan Children Catechism atau disebut juga katekismus anak-anak yang lebih jauh dan sederhana telah bertumbuh mencapai tahun-tahun remaja mereka dengan kebingungan mempelajari katekismus dewasa yang lebih panjang dan rumit. Sebuah versi yang mengisi kekosongan di antara keduanya kiranya ideal untuk menjadi hanya satu versi yang perlu dipelajari dan bahkan dihafalkan. Pertanyaan-pertanyaan klarifikasi diklarifikasikan dalam 20 bagian, di mana judul-judulnya menunjukkan kemajuan dalam isi. Bagian-bagian ini bisa dianggap terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama mencakup Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan. Bagian kedua mencakup hukum Allah, dan bagian ketiga mencakup kehidupan Kristen. Pada bagian 1, seseorang yang baru kepada iman Kristen seperti yang ditemukan dalam situasi penyembahan berhala akan dituntun melalui pemahaman komprehensif tentang keharusan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan, dan cara keselamatan oleh kasih karunia melalui iman dalam Kristus saja. Dalam bagian 2, orang dibawa ke pemahaman tuntutan dan tujuan hukum Allah. Dalam bagian 3, orang diperhadapkan dengan keharusan pertobatan dan iman, dan keharusan menjalani hidup yang telah diubahkan. Sepanjang isi buku ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan katekismus, disertai ulasan yang tepat untuk memantapkan iman orang-orang percaya, untuk mengajarkan anak-anak mereka, dan untuk meyakinkan para pencari tentang sistem doktrin Allah. Yang dimaksud di sini pencari adalah pencari kebenaran untuk mengikuti jalan kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Demikian pembukaannya, pendahuluan ini. Akan kita lanjutkan di berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.